Kemarin abis review Bridge 75. Nah sekarang aku mau review keyboard yang secara looks agak mirip sama Bridge. Apalagi dari warna case serta colorway keycaps. Jadi langsung aja kita bahas Keyboom Munseido V2. Keyboard ini menggunakan case berbahan aluminium. Untuk varian warna silver di finish dengan anodize. Finishing case terasa halus, rapi, dan minim tekstur. Perihal bezel, pada bezel kiri kanan terbilang tipis di 5,3 mm. Sedangkan bezel atas cukup tebal yaitu 7,5 mm. Secara build quality tentu bagus, dipegang terasa solid dan rigid akibat penggunaan material aluminium. Namun ketika top case diketuk masih terdengar sedikit bunyi pinging. Munseido V2 memakai layout 75% non-exploded dengan rotary knob di bagian atas kanan. Sayang sekali, padahal selain Evro udah rapi banget layoutnya. Tapi posisi knob yang gak center bikin tampilan keyboard jadi agak meh. Untuk build quality knob terbilang bagus, berbahan metal yang solid serta rigid. Pada sekeliling knob diberi tekstur supaya lebih ngegrip ketika dipakai. Feel tactile knob terasa pas dan tidak berisik, enak deh. Di bagian depan terdapat toggle switch Win to Mac, port USB Type-C, dan toggle switch connection. Ini berarti Munseido V2 memiliki konektivitas wireless, yaitu Bluetooth serta dongle 2,4 GHz. Kapasitas baterainya 4000 mAh, terasa kurang kan buat keyboard 2 jutaan? Kenapa gitu nggak kasih 8000 sekalian? Cuma performa wirelessnya bagus, minim delay, dari posisi sleep ke hidup juga instan, bisa langsung dipakai. Lanjut ke bagian bawah, diberikan 4 buah rubber feet dan external wake warna dark grey bertuliskan Keyboom. Ya lumayan lah buat bikin looks keyboard makin kece, walau nggak nambah berat. Namun ketika bagian belakang case sisi bawah diketuk terasa kurang padat, serta terdengar seperti case kurang rapat. Mungkin akibat penggunaan sistem ball cage dan ball cage-nya tuh cuma ada 2 di atas, nggak seperti keyboard lain yang 2 di atas, 2 di bawah. Mana dari PCB ke dokter board masih pakai kabel fleksibel, belum pakai magnetic PCB connector. Setelah case dibongkar, kita bisa melihat bahwa keyboard ini menggunakan mounting gasket dengan gasket berbahan silikon. Gak ada pilihan mounting lain karena tidak multi mount. Selain itu, Munseido V2 dibekali PCB dengan flex cut per key setebal 1,2 mm. Ditambah plat berbahan FR4 flex cut per key juga. Untung aja walau memakai PCB serta plat flex cut per key, namun typing feel keyboard ini tetaplah foam, dan foamnya bisa merata ke seluruh sisi, entah itu bagian tengah atau pinggir. Tapi tetap sayang sih karena bakal lebih konsisten dan secara suara pun akan lebih padat jika menggunakan PCB plus plat non flex cut. Nah semisal kalian mau typing feel lebih empuk, Keyboom kasih plat polikarbonat non flex cut juga kok di paket pembelian. Bisa kalian sesuaikan sama preferensi, mau soft atau foam typing feel. Masalah dampener tipikal foam board lah lengkap, mulai dari anti-static pad, case foam, PCB foam, IXPE switch pad, hingga poron platform semua telah terpasang, menghasilkan suara bulat minim hollow. Sayang, ketika case foam dilepas suara tidak sebagus full foam, agak hollow dikit, mana typing feel jadi ngeflex. Aku sih prefer full foam aja ya. Untuk typing angle terasa pas buatku, walau tidak ada height adjustment, tapi mengetik di Munseido tuh sudah nyaman banget. Ketinggian case sisi belakang adalah 18,8 mm, sedangkan sisi depan 32,4 mm. Perihal keycaps pakai cherry profile berbahan PBT setebal 1,2 mm. Kualitas standar lah, dipakai nggak terlalu licin karena cukup keset, walau masih minim tekstur. Lalu printing die subnya rapi sampai ke bagian pinggir. Sayang, printing legend kurang rapi. Beberapa legend seperti backspace agak jatuh ke bawah. Udah gitu, colorway keycapsnya kurang cocok buatku. Andai saja Keyboom kasih keycaps light grey dibanding dark grey begini pasti bakal lebih matching.
Untuk switch bawaan pakai Kiboom Flick Linear Switch. Performa oke, minim scratch out of the box akibat loop di slider, pole dan kaki stem yang merata dan cukup konsisten. Loop di spring minim, namun spring ping sudah tidak terdengar. Cuma feel ketika bottoming out terasa sedikit mushy, entah kenapa. Oh ya, total travel switch ini hanya 3,6 mm akibat penggunaan long pole stem. Buat wobble stem terbilang cukup wobble secara vertikal serta horizontal. Kalau nggak cocok sama switch bawaan, kalian bisa ganti sesuka hati. Karena Moon Shadow V2 support hot swap universal 5 pin south facing. Nggak perlu mikirin kompatibilitas, pasti aman selama mechanical switch. Ngomongin performa stabilizer bagus semua, minim rattle. Menggunakan plate mount stabilizer dengan loop tipis hanya di ujung wire saja. Ditambah housing step tight di plate, sehingga bisa menghasilkan stabilizer minim rattle out of the box. Jika ingin ganti ke PCB mount bisa kok, karena PCB Moon Shadow V2 sudah support. Coba langsung kita dengarkan sound testnya. Gimana sound profilnya? Kleki-kleki enak gitu kan? Keyboard ini emang punya kelebihan di sound profile yang mantep, typing feel firm dan merata, dikasih 2 pilihan plat, serta build quality cukup oke. Namun di harga 2 juta aku rasa kita bisa nuntut lebih buat dapetin keyboard yang punya case lebih rapat dan minim ping, layout lebih rapi, serta switch bawaan tidak mushy. Tapi semisal kalian cocok sama barang ini, bisa langsung cek link di deskripsi ya. Sekian dariku, terima kasih.